Hai Sere People, jumpa lagi dengan Kak Audi. Kali ini Serefitnya akan lumayan panjang karena kita akan bahas bab yang benar-benar besar gitu ya, yaitu tentang Kingdom Animalia. Nah, Kingdom Animalia itu adalah kerajaan dari hewan-hewan. Sedangkan kita tahu ya hewan itu banyak banget jenisnya nih. Misal, di sini kakak punya hewan apa aja? Kakak punya ubur-ubur, lalu ada burung hantu, lalu ada harimau, lalu ada, nah ini adalah cacing wowo namanya ya, atau Nereis virens. Lalu ada lagi kupu-kupu dan ada ikan Nemo. Oke, dari sekian banyak hewan itu akan ada klasifikasinya nih. Nah, maka dari itu kita akan mempelajari klasifikasi dari hewan tersebut pada Kingdom Animalia. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke karakteristik umum dari Kingdom Animalia yang membedakannya dari kerajaan-kerajaan yang lain gitu ya. Nah, yang pertama, dia merupakan organisme eukariotik nih. Yang kedua, dia merupakan organisme yang multiseluler, jadi sudah terdiri dari banyak sekali sel gitu ya, tidak hanya satu yaitu multi, lalu tidak memiliki dinding sel, dia hanya punya membran sel saja, lalu tidak berklorofil karena cara hidupnya heterotrof. Kalau heterotrof artinya dia tidak bisa membuat makanan sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya dia dapat bergerak secara bebas. Oke, next kita ke klasifikasi Kingdom Animalia. Ternyata klasifikasi Kingdom Animalia itu terbagi menjadi dua nih adik-adik. Ada yang invertebrata tidak punya tulang belakang dan ada yang vertebrata sudah punya tulang belakang. Nah, kira-kira kalau manusia termasuknya ke yang mana ya? Ya, coba dipegang tulang belakangnya ada kan ya? Nah, berarti kita termasuk kepada vertebrata gitu ya. Oke, sekarang yang akan kita bahas pada video ini adalah invertebrata terlebih dahulu gitu ya. Kita akan mempelajari mengenai hewan-hewan tidak bertulang belakang. Nah, sekarang kakak punya 3 contoh hewan tidak bertulang belakang nih. Yang pertama ada kupu-kupu, yang kedua ada ubur-ubur, yang ketiga ada siput gitu ya. Nah, di sini kupu-kupu itu termasuk kelompok apa sih? Dia nanti termasuk kelompok insekta pada filum Arthropoda namanya. Arthropoda. Lalu yang bagian tengah, ubur-ubur yang cantik ini nanti dia kelompoknya filumnya namanya Coelenterata. Sedangkan yang ini filumnya nanti adalah moluska, hewan bertubuh lunak. Oke, ini adalah gambaran umum tentang hewan yang tidak bertulang belakang ya. Masih banyak loh hewan tidak bertulang belakang lain. Contohnya ada cumi-cumi, lalu nanti ada cacing tanah, ada cacing ini ya, lintah yang dipakai buat pengobatan. Masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, kita akan mempelajari itu gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mempelajari mengenai klasifikasi dari invertebrata, ada beberapa yang harus kita pahami dulu, yaitu indikator dari pengelompokan invertebratanya gitu ya. Nah, jadi indikatornya itu ada 3 nih. Yang pertama ada simetri tubuh, yang B ada lapisan embrionik, yang C ada rongga tubuh. Oke, kita mulai bahas dari yang A dulu ya. Nah, simetri tubuh. Simetri itu adalah bangun gitu ya. Simetri tubuh berarti tubuh kita itu punya berapa simetri sih sebenarnya gitu. Nah, di sini simetri tubuh itu membagi invertebrata menjadi 2. Ada yang bilateral, ada yang radial. Kalau bilateral artinya bisa terbagi 2 menjadi sama sisi. Contohnya manusia. Nah, kalau kamu perhatikan manusia itu dia bilateral karena ada sisi kanan dan sisi kiri, dan keduanya itu sama sisinya ya. Kita punya 2 tangan kanan kiri, kita punya 2 kaki kanan kiri, kita juga punya 2 mata di kanan dan di kiri, kita punya 2 telinga di kanan dan di kiri. Nah, itu membagi rata manusia menjadi 2 sisi. Nah, itu disebutnya simetri bilateral. Sedangkan radial itu buat hewan-hewan yang bentuknya itu bulat. Jadi dia mau dibagi kemanapun sisinya akan selalu sama. Oke, contohnya. Nah, contohnya ini ada cumi-cumi ya. Nah, di sini ada cumi-cumi. Nah, dia kalau kita lihat dari sudut bagian mulutnya, ini bagian mulutnya itu di bagian tengah sini, kalau kakak bagi ke sini dia akan sama. Dibagi ke sini dia pun akan sama. Dibagi ke sini dia pun akan sama. Jadi dibagi ke arah manapun dia akan menghasilkan simetri yang sama. Bagian tubuh sisi yang sama gitu ya. Nah, sedangkan bilateral ini contohnya ada lobster yang punya sisi kanan dan sisi kiri seperti manusia gitu ya. Nah, ini adalah contohnya lobster. Nah, nanti akan ada satu lagi nih. Simetri tubuh, tapi justru dia yang asimetris namanya. Kalau asimetris artinya dia tidak punya simetri, tidak bisa dibagi menjadi sama sisi gitu ya, tidak punya simetri.
Oke, nanti ini yang asimetris hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja gitu ya. Jadi jarang banget. Jadi hewan itu akan terbagi jadi dua, bilateral kah atau radial kah. Tapi ada beberapa yang dia asimetris gitu ya. Oke, next kita masuk ke lapisan embrionik. Nah, di sini lapisan embrionik itu bisa kita lihat pada saat embrionya. Dia terbagi jadi berapa lapis sih sebenarnya gitu ya. Nah, lapisan embrionik, lapisan tubuh itu dibagi menjadi 3. Oke, di sini ada yang triploblastik. Tri itu berasal dari kata 3, sedangkan di itu berasal dari kata 2. Kalau triploblastik, dia punya lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Sedangkan diploblastik, dia hanya punya lapisan luar dan bagian dalam saja, tapi biasanya dia punya pemisah antara lapisan luar dan lapisan dalam. Tapi bukan berasal dari pada masa embrio. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini dia punya 3, kalau yang ini dia hanya punya 2 saja. Ini ekto, meso dan endo. Ekto itu luar, meso tengah, endo dalam. Sedangkan yang ini ekto luar dan endo dalam gitu ya. Itu lapisan embrionik nih. Next, kita bahas rongga tubuh. Nah, ini paling lumayan kompleks pembahasannya. Jadi coba kamu perhatikan baik-baik gambarnya ya. Nah, jadi rongga tubuh itu ada 3 nih. Ada hewan yang aselomata, artinya tidak punya rongga, ada yang pseudoselomata, artinya dia berongga semu, dan ada yang selomata, dia sudah punya rongga sejati. Nah, rongga sejati itu apa sih Kak sebenarnya? Nah, rongga sejati itu jadi rongganya, bagian kosongnya itu harus pada bagian mesoderm. Jadi kalau bukan berasal, ruang kosongnya itu bukan berasal dari bagian tengah, berarti dia bukan rongga sejati gitu ya. Oke, di sini Kakak sudah punya contoh nih. Nah, contohnya ada 3 ya. Di sini ada planaria. Oke, Kakak akan tulis di sini ya. Ini adalah cacing planaria. Oke, ini adalah cacing ascaris. Nah, dia mewakili Nemathelmintes ya. Dan yang ini nanti kita punya Annelida. Annelida, cacing tanah. Oke. Sip. Oke, Kakak tulisin film di atasnya ya. Planaria ini adalah film Platyhelminthes. Platyhelminthes. Ascaris itu Nemathelmintes. Sama Annelida. Kalau Annelida itu, oke, ini Annelida itu filmnya ya. Kakak tulisin dulu Annelida. Tapi kalau nama spesiesnya itu bukan Annelida, Kakak lupa, ini namanya adalah Peretima atau Lumbricus boleh gitu ya. Oke, Peretima. Nah, kita pakai SP ya, kan spesiesnya tidak tahu. Nah, contohin saja. Oke. Nah, sekarang mereka punya 3 lapisan yang berbeda, punya struktur yang berbeda. Dari planaria sampai ke Peretima itu dia sudah triploblastik. Tapi triploblastik tadi kan punya ekto, meso dan endo ya. Tapi di sini ada yang tidak punya rongga, rongganya semu dan rongga sejati. Kita mulai dari yang planaria dulu. Nah, yang planaria dia ini termasuknya ke kelompok yang aselomata. Aselomata. Kok aselomata sih Kak? Perhatikan, sama sekali tidak ada rongga. Tidak ada rongga. Oke. Sedangkan yang ascaris itu dia punya rongga nih. Rongganya di mana? Oke, di sini Kakak tulisin dulu ya. Kita pilih warnanya dulu, pakai yang hijau deh. Ini nih, yang paling luar, yang abu-abu ini adalah ekto. Ekto. Nah, yang warna pink ini adalah meso. Sedangkan yang paling dalam ini adalah endo. Rongganya di mana Kak? Rongganya di sini. Nah, ini ada ruang kosong ya. Nah, ini adalah rongganya. Tapi perhatikan, rongganya itu berasal dari pemisahan bagian meso dengan endo. Jadi meso dulu, lalu ada ruang kosong, baru endo. Nah, inilah yang disebut dengan rongga yang semu atau pseudoselomata. Gitu ya. Jadi dikarenakan perpisahan antara meso dan endo nih, gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang paling kanan, yaitu peretima. Di sini Kakak punya lapisan paling luar, ini adalah ekto. Lapisan tengah nih yang abu-abu, ini ya, yang abu-abu ini. Ini meso. Oke, abu-abu muda ya yang ini. Nah, ini meso,
Yang bagian tengahnya ini baru endonya. Nah, tapi di mana, perhatikan rongganya di sini. Ya, ini rongganya. Oke, kakak ganti warna dulu. Nah, ini adalah rongganya nih. Nah, rongganya itu sudah berasal dari bagian mesoderm. Jadi mesodermnya sudah berongga-rongga. Nah, inilah yang disebut dengan rongga sejati. Gitu ya. Jadi ada Platyhelminthes, dia itu acelomata, tidak punya rongga sama sekali. Nemathelminthes, dia punya rongga tetapi semu karena bukan berasal dari mesoderm ya, tapi pemisahan antara mesoderm dan endoderm. Lalu yang Annelida itu nanti muncul rongga sejati yang memang berasalnya dari bagian tengah atau bagian mesoderm. Itu adalah pembagian untuk rongga tubuh, gitu ya. Oke, next kita ke intro yang terakhir, yaitu klasifikasi invertebrata. Jadi klasifikasi invertebrata itu dibagi jadi Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Di bagian sebelah kanan, paling kanan, itu sudah ada ciri-ciri khasnya nih yang menyebabkan dia dibedakan gitu ya. Nah, Porifera. Di sini Porifera hewannya berpori. Coelenterata, di sini dia punya rongga gastrovaskuler. Nah, Porifera dan Coelenterata dia punya lapisan tubuhnya diploblastik nih. Diploblastik. Sedangkan dari mulai Platyhelminthes sampai ke Echinodermata itu dia sudah triploblastik gitu ya. Oke. Nah, untuk Platyhelminthes asalnya Platyhelminthes itu Vermes, Nematoda asalnya Vermes, Annelida asalnya Vermes. Jadi ketiga kelompok filum ini asalnya berasal dari satu saja nih, yaitu Vermes atau cacing-cacingan. Tetapi setelah ditemukan ternyata perbedaannya ada pada rongga tubuhnya. Dia berbeda jelas nih rongga tubuhnya. Oke, kita cek ya rongga tubuhnya. Jadi mulai dari Porifera sampai ke Platyhelminthes ini dia acelomata. Dia belum punya rongga, acelomata. Sedangkan belum berongga ya, tidak ada rongga. Nggak ada rongga nih. Oke, sedangkan yang ini dia sudah nematoda, dia beda sendiri, atau Nemathelminthes dia beda sendiri. Dia punya rongga semu atau pseudocelomata. Jadi rongganya sudah ada tapi masih semu nih. Sedangkan sisanya mulai dari Annelida sampai Echinodermata dia sudah rongga sejati. Maka sudah kita sebut dengan celomata gitu ya. Celomata. Atau sudah ada rongga. Oke. Jadi ini adalah klasifikasi dari invertebrata. Oke, sekian intro dan pembahasan mengenai beberapa indikator-indikator yang harus kita pelajari sebelum mempelajari klasifikasi invertebrata. Nah, jangan lupa cek video-video selanjutnya ya, mulai dari film Porifera sampai ke yang terakhir. Oke, jumpa lagi dengan kakak di video selanjutnya. Dadah!